Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Erna di sini dan hari ini aku mau membahas tentang 5 korban pembunuhan yang memecahkan kasusnya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita check it out. 1826, seorang petani asal Australia yang bernama Frederick Fisher tiba-tiba lenyap, tak terlihat batang hidungnya guys, dan tetangganya yang bernama Josh Worrall ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan pendiam. Tapi tiba-tiba pria itu, yaitu George Worrall ini, melambaikan bendera merah kepada warga, yaitu tanda ada orang yang meninggal guys. Kalau di Indonesia kan bendera kuning ya guys ya, kalau ternyata kalau di Australia itu bendera merah guys. Akhirnya meski sudah dinyatakan meninggal Frederick Fisher ini, tapi tetangga sang almarhum tidak tahu di mana letak keberadaan Fisher. Tapi setelah 4 bulan berlalu, hantu Fisher itu mulai gentayangan guys. Suatu hari ada seorang pria bernama John Farley tengah berjalan sendirian. Hari itu ia kagetkan karena penampakan hantu yang mengarahkannya menuju aliran sungai guys. Hal itu tentu membuat Farley takut, tapi ia sadar ada hal yang ingin ditunjukkan hantu pada dirinya. Dan tak lama berjalan, hantu itu lenyap dan Farley melihat ada sosok mayat dengan kondisi berdarah dan babak belur guys. Dan ternyata George lah pembunuh Fisher. Pria itu mengaku telah membunuh korban karena ingin memiliki lahan pertanian milik Fisher guys. Mungkin Fisher almarhum Fisher ini nggak punya keluarga ya guys ya, tinggal sendiri. Jadi tetangganya itu ada rencana jahat guys, yaitu rencana untuk membunuh si almarhum Fisher ini untuk memiliki lahan pertanian milik Fisher guys. Kedua yaitu zona Hester Sioux. Pada musim dingin tahun 1897, zona Hester Sioux, seorang perempuan asal Granbury Country, West Virginia, dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan guys. Dan hal itu merujuk pada hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh dokter ya guys ya. Ibunya Zona, yaitu Mary Jane Hester, sebenarnya sudah ikhlas akan kepergian anaknya. Meski hati ibunya itu masih sedih ya guys ya, karena teringat wajah anak perempuannya. Tapi tiba-tiba suatu hari sosok perempuan yang menyerupai Zona Hester Sioux tiba-tiba datang menghampiri ibunya. 4 hari berturut-turut hantu Zona selalu menemui ibunya dan menjelaskan kematiannya bukan karena kecelakaan. Dan hantu Zona itu mengatakan pelaku pembunuhan tersebut adalah ayahnya sendiri yang bernama Edward Stribling Trotshaw. Dan mengetahui petunjuk tersebut, tim dokter melakukan otopsi ulang dan melihat ada bekas luka di bagian leher. Dan ternyata Zona tewas dengan kondisi patah leher guys. Dan akhirnya Edward dinyatakan bersalah atas pembunuhan Zona dan dihukum seumur hidup. Namun baru 3 tahun menjalani hukuman, Edward meninggal karena penyakit yang ia derita guys. Yang ketiga yaitu Teresita Basa. Pada tanggal 21 Februari 1977, Departemen Pemadam Kebakaran Chicago berhasil memadamkan si jago merah yang mengamuk di sebuah apartemen. Dan ternyata apartemen itu adalah apartemen milik Teresita Basa guys. Dan anggota pemadam kebakaran menemukan jasad perempuan yang berusia 47 tahun dalam kondisi hangus terbakar. Dan setelah diidentifikasi, jasad tersebut
bernama Teresita Basa guys. Hal yang membuat kaget adalah penemuan sebilah pisau yang masih tertancap di bagian dada Teresita. Karena keterbatasan barang bukti, polisi sulit mengungkap kasus pembunuhan ini. Sementara itu, hantu Teresita Basa menampakkan diri ke hadapan sahabatnya yang bernama Dr. Jose Chua dan istrinya Remy. Ketika penampakan diri, hantu tersebut mengatakan jika ia dibunuh oleh seorang pria bernama Alan Sowery. Pria itu pun dikatakan telah mencuri beberapa perhiasan miliknya. Saat diselidiki guys, polisi benar-benar menemukan perhiasan curian tersebut di kediamannya Alan. Yang keempat, Maria Martin. Pada tahun 1828, ada pria bernama William Corner itu mengira dia tuh telah melakukan pembunuhan yang sempurna tanpa meninggalkan jejak kepada sang kekasih Maria Martin ini. Dan untuk menutupi pembunuhan itu, Corner menulis surat kepada keluarga Maria tentang kondisinya yang sudah menikah dengan seorang pria guys. Dan awalnya pihak keluarga tak curiga dengan kondisi ini. Kemudian ibu tirinya Maria, yaitu Ibu Anne, mengalami mimpi yang buruk. Ia merasa seperti diberi petunjuk. Setelah mimpi itu, Anne, sang ibu, bersikeras kepada suaminya untuk pergi ke sebuah gudang merah sesuai dengan mimpi yang ia alami guys. Dan tak disangka dan tak diduga guys, ternyata ia melihat ada jasad Maria di antara lumbung padi yang menumpuk di gudang tersebut. Kasus ini didalami lebih lanjut. Pihak berwajib menjatuhkan hukuman gantung kepada Corner karena terbukti bersalah dari bekas tangannya pada tubuh Maria guys. Jadi ada ini ya guys, bekas darah atau bajunya ada bercak darahnya, nggak tahu ya guys ya. Pokoknya Corner ini terbukti bersalah atas pembunuhan kepada Maria guys. Dan kelima yaitu Catherine Ballesteros guys. Jasad Catherine Ballesteros ditemukan dalam kondisi berdarah karena ditikam oleh seorang pembunuh keji. Ada jejak kaki berdarah di lantai guys, dan beberapa benda hilang. Dan guys, ada bercak darah dan sidik jari di gagang pintu, tetapi polisi tak menemukan petunjuk apapun. Saat diselidiki guys, ada bercak darah dan sidik jari di gagang pintu, tapi polisi nggak menemukan petunjuk apapun tuh. Dan meski polisi nggak mampu melihat titik terang dalam kasus ini, tiba-tiba hantu Catherine datang dan memberi petunjuk. Dan arwah wanita itu bergentayangan di antara orang-orang yang melayat ke rumahnya. Tiba-tiba sang ibu mendengar bisikan Catherine dan mengatakan, "Baba, baba, baba." Dan ternyata ada salah satu pelayat yang bernama Ryan Baba Fiskara. Dan ibu Catherine mencurigai pria itu dan memberitahu polisi tentang firasatnya. Dan saat diselidiki sidik jari dan darah, Ryan Baba terbukti bersalah guys dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Jadi guys, percaya nggak percaya guys ya, kalau misalnya ada orang terbunuh dan karena kasusnya itu nggak selesai guys, jadi mungkin arwah di sana tuh nggak puas ya guys ya, jadinya ya itu juga seizin Allah ya guys ya, mereka bisa meminta tolong kepada orang yang masih hidup ya guys ya. Oke guys, aku ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton videoku ini, dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucapan ya guys ya. Dan aku nggak bosan-bosan meminta supportnya untuk like, subscribe,
komen, dan pencet tanda loncengnya. Oh ya guys, kalau misalnya ada saran atau gitu dikoreksi guys, silahkan guys komen di ini ya, di kolom komentar, atau datang aja ke Instagramku ya guys ya, yang ada di bawah ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.